demi Allah yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, ma ba'dal mauti min musta'tabin. Setelah kematian tidak ada lagi tempat bersandar. Wala ba'dad dunya min dar. Dan setelah kehidupan dunia tidak ada rumah, tidak ada tempat hunian, illal jannah awin nar, kecuali surga atau neraka. Ini artinya mengingatkan kita semuanya, nanti di akhirat tempat hunian manusia itu hanya dua, surga atau neraka. Terserah kita akan memilih yang mana. Kalau kita beringin untuk memperoleh surga Allah, maka seharusnya kita siapkan sejak sekarang dengan iman yang benar, dengan amal-amal soleh. Sebaliknya, kalau kita rela untuk menjadi penghuni neraka, ya terserah kita mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah 1447. Momen pergantian tahun semacam ini haruslah menjadi momen bagi kita semuanya untuk melakukan introspeksi, sekaligus juga evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Tahun baru harus memacu kita untuk berbuat lebih baik, sehingga hari esok akan menjadi lebih baik daripada hari ini, sebagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah prinsip yang seharusnya dipegang oleh seorang Muslim dalam menjalani kehidupan ini. Pemirsa sekalian, beberapa pelajaran yang seharusnya kita petik dari momen pergantian tahun adalah bahwa pergantian tahun mengingatkan kita semuanya bahwa hidup ini bergulir dari waktu ke waktu. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Kehidupan masa lalu tidak bisa diputar ulang sebagaimana kaset. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dan waktu akan terus berjalan dan menggerus usia kita. Umur kita di satu sisi akan menjadi semakin tua. Tapi di sisi lain, jatah hidup kita yang tersisa akan semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu yang telah kita jalani. Karena itu, Imam Hasan Al-Basri, seorang generasi tabi'in, mengatakan, ya bna Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka. Yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya hidupmu adalah sekumpulan hari. Jika hilang satu harimu, berarti hilang pula sebagian kesempatan hidupmu. Al-Quran banyak mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya waktu, dan waktu. Sering Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam Al-Quran kita dapati ada surat wal asri, demi masa atau demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal laili, demi waktu malam. Ini adalah sumpah-sumpah Allah dengan mengambil kata-kata waktu. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, sekaligus juga
bahayanya seandainya kita mengabaikan persoalan waktu. Ayat-ayat yang tersebut di atas tentu saja mengingatkan agar kita selalu ingat dan waspada bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Baik dan buruknya kualitas hidup kita akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita. Nah, terkait dengan hal itu, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga memang mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk amal soleh dan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah terbuang dengan sia-sia, apalagi digunakan untuk hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Abi Dunya dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim itu artinya adalah manfaatkanlah, ambillah manfaat dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu rinciannya? Pertama adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Banyak orang ketika di usia muda, ini adalah usia di mana manusia memiliki energi yang sangat-sangat kuat, semangat yang juga hebat, tapi sering pula banyak gangguannya. Banyak anak-anak muda yang kurang memanfaatkan potensinya dengan baik, sehingga masa muda berlalu dengan sia-sia. Maka jangan sampai ini menimpa generasi orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah mengingatkan, "Ightanim syababaka qabla haramika," yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau orang sudah masuk dalam usia tua, kemudian dia merasa banyak hal yang belum dia lakukan, tapi dia sudah keburu tua. Biasanya orang itu akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak melakukan ini? Kenapa dulu saya tidak begini? Tapi sekarang sudah terlanjur uzur, sudah tua, sehingga tidak mampu melaksanakan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamika, yaitu memanfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kesehatan adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi sering manusia justru lupa ketika dia sehat, bahwa sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Orang justru baru ingat bahwa kesehatan itu sebuah nikmat yang besar ketika dia tertimpa penyakit. Ketika dia ditimpa penyakit baru sadar, oh bahwa ternyata sehat itu mahal. Sehat itu ternyata sangat-sangat luar biasa. Ketika kita masuk atau berkutat dengan penyakit, sering masuk rumah sakit, dan mengetahui betapa besar biaya pengobatan, perawatan, kita akan sadar bahwa kesehatan tubuh kita, kesehatan organ-organ pada tubuh kita, luar biasa harganya. Liver kita yang sehat, luar biasa mahalnya. Ginjal kita yang sehat, luar biasa mahalnya. Seandainya kita mengalami gagal ginjal, liver kita rusak, bagaimana? Berapa harganya kalau kita harus melakukan transplantasi? Atau organ-organ yang lain. Nah, ini kita baru sadar tentang nikmat kesehatan justru ketika kita sakit. Tetapi ketika sehat, justru orang menjadi lupa. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika, dan ambillah keuntungan manfaat dari masa cukupmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika kita diberi oleh Allah nikmat rezeki, gunakanlah untuk kebaikan. Untuk berbuat baik dengan rezeki tidak harus menunggu kaya,
Kaya itu relatif ketika kita merasa syukur dan puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah, itulah kita kaya. Maka janganlah kita bakhil untuk berderma dan berbuat amal soleh dengan rezeki kita sebelum datang masa sempit kita. Karena suatu saat kita tidak tahu bahwa mungkin suatu saat Allah pun akan mencabut rezeki itu dari kita. Dan itu, maka setiap nikmat yang diberikan harus kita manfaatkan untuk kebaikan sebelum datangnya masa kesulitan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, wa faragaka qabla syughlika, dan manfaatkanlah waktu sempatmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika memiliki kesempatan longgar, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Diperbanyak ibadah kepada Allah, diperbanyak amal soleh kepada sesama, maka itu akan menjadi manfaat amal atau waktu luang kita. Kalau kita sudah sibuk, maka biasanya kita menjadi kurang sempat untuk melakukan hal-hal yang penting, kecuali kesibukan itu. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengingatkan supaya kita memanfaatkan wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Selagi masih hidup, gunakanlah setiap waktu dalam hidupmu untuk amal-amal kebaikan. Karena kalau sudah mati tiba, kalau sudah ajal tiba, maka sudah inqata'a amaluh. Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluh. Jika anak Adam itu telah meninggal, maka sudah terputuslah amal perbuatannya. Dia tidak bisa menambah amal baik lagi. Illa min salas, kecuali melalui 3 perkara. Yaitu, shadaqatin jariyah. Dia pernah melakukan sedekah jariyah. Sehingga, sedekah itu meskipun orangnya sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dulu dia pernah mengajar ilmu yang baik dan akhirnya ilmu itu diwarisi oleh muridnya. Muridnya mengajarkan ilmu itu kepada masyarakat yang lebih banyak dan ilmunya terus bermanfaat. Maka pahalanya juga akan tetap mengalir kepada guru pertama tadi. Awaladin salihin yad'ulahu, ya juga yang bisa mengalir pahalanya adalah walad, anak soleh yang senantiasa berdoa. Karena doa anak soleh jika dikabulkan oleh Allah, maka itu berarti akan memberi keuntungan dan manfaat kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal. Pemirsa sekalian, dalam suatu khutbahnya Rasulullah SAW juga pernah menyatakan dengan redaksi yang hampir mirip bahwa Rasulullah mengingatkan kepada manusia. Khutbah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Meskipun ada yang mengatakan hadis ini atau khutbah ini dhaif ya. Dikatakan Ibnu Abbas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Aku mendengar, kata Ibnu Abbas, Rasulullah berkata di dalam khutbahnya, Ayuhan nas innalakum ma'alim. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian ini memiliki rambu-rambu. Fantahu ila ma'alimikum. Maka ikutilah rambu-rambu itu. Laksanakanlah rambu-rambu itu. Maksudnya adalah norma-norma agama, perintah dan larangan Allah, maka itu harus diikuti. Wa inna lakum nihayah fantahu ila nihayatikum. Dan sesungguhnya kamu semuanya itu memiliki akhir. Maka tuntaskanlah sampai akhir kalian. Innal mu'mina baina makhafataini. Sesungguhnya orang mukmin itu berada di antara 2 hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Baina ajilin qad madha la yadri mallahu sani'un fihi. Antara masa lalu yang sudah lewat tetapi dia tidak mengerti apa yang dilakukan Allah padanya. Artinya orang ini dalam bahaya manakala dia tidak pernah mengambil ibrah, tidak pernah mengambil pelajaran dari masa lalu yang sudah lewat. Ini termasuk berbahaya. Wa baina ajilin qad baqiya la
yadri mallahu qadin fih. Dan bahaya yang kedua yaitu antara masa yang akan datang, yang tersisa, tetapi dia juga tidak paham, tidak mengerti apa yang Allah akan lakukan padanya di masa yang akan datang. Artinya, dia tidak tahu resiko apa dari setiap tindakan dan perbuatan yang akan dia lakukan. Jadi, seorang mukmin atau seorang hamba itu berada dalam dua bahaya, di antara dua bahaya. Pertama, bahaya masa lalu, di mana dia tidak mampu mengambil pelajaran dari masa lalunya. Dan yang kedua adalah bahaya masa depan, di mana dia tidak paham dan tidak mengerti apa akibat dari seluruh yang dia lakukan saat ini. Nah, maka sarannya Rasulullah hampir sama dengan hadis yang pertama, "Falyakhudil abdu li nafsihi min nafsihi." Maka hendaklah seorang hamba itu mengambil manfaat dari dirinya untuk kepentingan dirinya. Apa kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan dari dirinya, lakukanlah kebaikan untuk kepentingan dirinya. Punya harta dan rezeki digunakan untuk sedekah dan amal soleh sehingga nanti manfaatnya untuk dirinya. Punya tenaga, dia gunakan untuk berbuat baik sehingga nanti pahalanya akan kembali kepada dirinya. Wa min dunyahu li akhiratihi, dan memanfaatkan dunianya sebelum datang akhiratnya. Wa minasyabibati qabla al-kibari, dan dari masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Wa minal hayati qabla al-mauti, dan dari masa hidupnya sebelum datang masa kematiannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, ma ba'dal mauti min musta'tabin, setelah kematian tidak ada lagi tempat bersandar. Wala ba'dad dunya min dar, dan setelah kehidupan dunia tidak ada rumah, tidak ada tempat hunian, illal jannah awin nar, kecuali surga atau neraka. Ini artinya mengingatkan kita semuanya, nanti di akhirat tempat hunian manusia itu hanya dua, surga atau neraka. Terserah kita akan memilih yang mana. Kita memilih akan menjadi penduduk surga atau penghuni neraka. Kalau kita beringin untuk memperoleh surga Allah, maka seharusnya kita siapkan sejak sekarang dengan iman yang benar, dengan amal-amal soleh. Sebaliknya, kalau kita rela untuk menjadi penghuni neraka, ya terserah kita mau apa. Banyak ulama-ulama yang memberikan kata-kata hikmah tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu. Misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Idza ra'aital mar'a yudayyi'u min awqatihi fa'lam annahu yu'ajjil biwafati." Jika kamu melihat seseorang itu membuang-buang waktunya, tak ketahuilah bahwa sesungguhnya dia sedang mempercepat kematiannya. Para pemirsa, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.